Barat, Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Wahyu, Pak Biro Anpim, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang, hadir tengah-tengah kita, Ibu PLT Kajari, Bu Ilan, yang mewakili Pak Dandim dan Pak Kapolres, yang saya cintai tentunya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Pak Sekda, para pimpinan SKPD, para pelaku ekonomi kreatif di Sumedang dari BUMN, BUMD, hadirin yang berbahagia, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi karena atas kuasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan peresmian Sumedang Creative Center, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat akan risalah dan tuntunannya. Pertama-tama atas nama masyarakat Kabupaten Sumedang dan pemerintah daerah Sumedang, saya aturkan selamat datang kepada Pak Gubernur dan rombongan. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada hari ini. Kehadiran Pak Gubernur tentunya merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, dan motivasi tersendiri bagi saya khususnya selaku Gubernur Sumedang, umumnya bagi pemerintah daerah Sumedang untuk bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat. Yang kedua, terima kasih Pak Gubernur atas bantuannya kepada masyarakat Kabupaten Sumedang yang sangat banyak sekali diberikan oleh Pak Gubernur kepada Kabupaten Sumedang. Salah satunya hari ini adalah peresmian gedung Creative Center. Ini adalah bantuan dari Provinsi Jawa Barat, dari Pak Gubernur, yang merupakan salah satu program strategis Provinsi Jawa Barat, bagaimana di setiap kabupaten kota ada gedung Creative Center yang menjadi wadah atau wahana untuk mengaktualisasikan seluruh potensi kreatif masyarakat, terkhusus anak-anak milenial dan zilenial. Semuanya terwadahi untuk mengekspresikan seluruh minat, bakat, dan hobinya, dan disinilah ruangnya sangat lengkap dan terbuka untuk siapa saja. Sekali lagi terima kasih Pak Gub atas perhatian dan bantuannya. Insya Allah gedung ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin akan kami fungsikan secara aktif. Jangan sampai gedung yang sudah dibangun dengan megah ini, dengan representatif ini, tidak kita fungsikan dengan baik. Insya Allah amanat ini sudah jadi tanggung jawab kami bersama dengan komponen pelaku kreatif untuk memfungsikan dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya ekonomi kreatif di Sumedang yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itulah pada hakikatnya negara hadir, pemerintah hadir menjadi instrumen untuk mensejahterakan masyarakat. Termasuk gedung ini pada akhirnya akan meningkatkan para pelaku ekonomi kreatif Sumedang, meningkatkan ekonominya dan juga kesejahteraannya. Itulah harapan kami dengan adanya gedung ini, dan saya titip pada para pengelola. Ini diserahkan sesuai subsektornya, ada 17 subsektor ekonomi kreatif, dari mulai arsitektur, foto, film, seni tari, seni pertunjukan, seni musik, arsitektur, dan sebagainya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hidupkan tempat ini, tidak ada satu hari pun tidak ada kegiatan di tempat ini. Ini adalah wujud rasa syukur kita atas bantuan ini, yaitu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur ketika diberikan amanah
dijalankan sebaik-baiknya, diberikan fasilitas, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saja Pak Gub yang saya sampaikan, terima kasih. Hari ini pun tadi saya mendampingi Pak Gub jam 9 di Cilembu, vaksinasi untuk PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi. Sudah pun menjadi tempat vaksinasi di Jawa Barat yang langsung disaksikan oleh Pak Gubernur. Tepuk tangan pada Pak Gubernur atas perhatiannya. Vaksinasi sapi perah di Desa Cilembu. Terakhir izinkan Pak Gubernur saya menyampaikan buah pantun. Beli baju di Tanah Abang. Kurang kerasa cakepnya. Ulangi ya. Beli baju di Tanah Abang. Naik skuter pergi ke Sulawesi. Jauh. Hei anak muda Sumedang, jangan mager, yuk kembangkan potensi. Aku ada di Bandung, kamu ada di Padang. Daripada kita bingung, yuk main ke gedung kreatif Sumedang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Buah gedang, buah durian Sumedang memang keren. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, jajaran, saya juga hadir dengan Pak kami, Pak Beni. Tentunya para hadirin, khususnya anak-anak muda yang saya cintai, saya banggakan. Tibalah kita pada hari ini, ya. Mohon maaf seharusnya dilaksanakan kemarin. Cuma saya masih masa berbuka, jadi kemarin itu hari terakhir kami melaksanakan doa bersama, jadi nggak bisa kemana-mana. Hari ini sudah full kedinasan. Atas nama pribadi juga saya ucapkan terima kasih ya warga Sumedang sudah mendoakan dalam berbagai kesempatan. Insya Allah kami sudah sangat ikhlas. Jadikan cerita anak saya juga jadi inspirasi ya buat pemuda-pemuda untuk selalu bermanfaat melalui ilmunya, waktunya, kesolehannya dan lain-lainnya. Itulah ceritanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tuh investasi, Pak. Ya, ini tuh investasi. Panennya belum sekarang. Ingat omongan saya ya. Gedung ini adalah investasi. Panennya bukan sekarang. Suatu hari akan panen. Ya, suatu hari entah kapan di waktu yang dekat kita doakan kita akan panen hasil dari apa yang kita siapkan. Nanti akan muncul pemuda-pemuda Sumedang yang mendunia oleh karya kreatif, ya, yang membanggakan. Seperti halnya Pak Bupati selalu membanggakan Rosa, ya, penyanyi. Kita butuh seperti itu di bidang-bidang lain, ya, yang tumbuh oleh negara yang hadir. Karena ada juga yang tumbuh negara tidak hadir oleh bakat dan lingkungan terdekat. Tapi ini kita masalkan. Ya, kebaikan itu negara harus ada. Makanya dengan keterbatasan karena COVID dan lain-lain, Sumedang harus bersyukur gitu ya. Karena yang lain ada terpotong, tertunda, mungkin saroleh orang Sumedang ya. Jadi pas bapeda pada nyoretnya jadi ente gitu, dicoret jadi weh gitu, bener gitu ya. Kira-kira begitu doa orang-orang Sumedang. Nah, sektor kreatif itu sebenarnya tidak ada batasnya. Cuma negara mendefinisikan dengan 13 dulu, sekarang 17. Intinya mah adalah ekonomi yang datang dari imajinasi. Ya. Dan terbagi dua, kreativitas sebagai kebudayaan dan kreativitas yang menghasilkan ekonomi. Kedua hal. Dua-duanya harus difasilitasi. Jangan hanya nupi duitan kira-kira gitu ya yang didorong, enggak. Tetap sifat imaji manusia itu harus disupport. Bahwa dalam perjalanannya
imajinasi itu menjadi ekonomi, itu level 2-nya. Kira-kira begitu. Contoh di situ tadi saya lihat ada buah apa itu? Buah semangka. Itu maksudnya saya bukan versi aki-akina berbeda. Soalnya bodas rambutnya. Nah, ini bisa punya nilai ekonomi, bisa tidak. Kalau saya lihat bisa kan, promosikan ke WO wedding berat, nah supaya nikah tiap bulan, tiap minggu ya, si wajah pengantinnya, dua nana gitu. Nah itu contohnya, pasti dalam pekerjaan. Nah, jadi negara itu memfasilitasi pertama ekosistemnya, Pak Bupati, menyiapkan wadah, kita sudah. Kedua, mengajak, ya. Ketiganya kemudian mempromosikan. Keempatnya kalau dia ada nilai ekonomi, memfasilitasi pembiayaan dan membantu menjualkan dan seterusnya. Nah, saran saya juga tempat ini mah jangan disamakan dengan kantor pelayanan publik umum yang tutupnya itu ada jamnya. Ini mah bisa 24 jam. Jadikan tempat nongkrong daripada nongkrong di pengkolan, ya, daripada nongkrong di tempat-tempat terjelas malam-malam. Karena anak muda mah hobi begadang gitu. Maaf ya, saya arsitek pendidikannya. Gagasan saya itu munculnya suka malam hari, Pak. Siapa ente gitu. Di pasar-pasar udah terkeluar. Pas poek gitu ya, mulai minum buluteng. Nah, jadi ini tempat kalau saran saya diatur 24 jam juga nggak ada masalah, asal aturannya jelas ya, Pak Sekda, apa tata kerama dan itu Pak. Ya, jadi akhirnya dia orang kemana benar kan gedung creative center karena nongkrong-able kan gitu ya, itu poinnya. Nongkrong-able, nyaman, seperti rumah sendiri, ketemu orang-orang hebat. Ibu saya bilang kalau mau soleh bergaul dengan orang-orang soleh pasti ketularan soleh. Kalau mau pintar, gaulan dengan orang-orang pintar, ketularan pintar. Kalau mau kreatif sama, berinteraksi dengan orang-orang kreatif, nanti kesetrum oleh karya orang lain, oleh ceritanya, oleh apanya di ruangan ini. Pulang-pulang dia setrum itu menghasilkan api, semangat, dan akhirnya dia menjadi kreatif. Makanya kita itu siapa teman kita. Ya. Kalau mau optimis, bergaulnya dengan Gubernur Jawa Barat. Selalu hidup optimis, walaupun dengan segala ujian dan tantangan, insya Allah harus dihadapi dengan. Sebaliknya juga sama, kalau mau negatif, ya gaulnya dengan orang-orang nyinyir, orang julid, pasti hidup nanti negatif. Ya. Jadi positive life comes from positive mind. Negative life, segala rupa hararese ribut, come from negative mind. Jadi mulai dari pikiran, karena dari pikiran nanti jadi lisan, dari lisan jadi perbuatan, dari perbuatan jadi sifat. Nah, itu yang membahayakan. Maka dimulai dari bersih pikiran, bersih lisan, bersih perbuatan, maka jadi bersih sifat kita. Itu rute manusia. Nah, di sini saya harapkan begitu. Kumpul orang-orang pintar, kreatif, berager, pasti keluar pintu ini produk-produknya adalah orang-orang yang kreatif, yang baik, yang nah, saya di tim juga Jawa Barat kan sudah punya komite inovasi dan kreatif itu ya, kumpulan anak-anak dan orang-orang yang betul kalau bisa dibentuk dari sini itu menjadi mitra dari kita. Ada penelitian Pak Yunanda tahun 2006. Kenapa? Maaf ya, ini Mas Survei. Dulu, kenapa PNS kurang kreatif secara umum menurut survei? Jawabannya hiji, takut disuruh melaksanakan idenya gitu. Ya. Kan mana yang boga ide, mana yang ngagawe ke daripada ribut, mending boga ide, karena punya ide tidak punya ide penghasilan sama baheula. Makanya itulah gara-gara penelitian itu saya bikin kalau yang berinovasi di Pemprov Jabar saya kasih duit tunjangan insentif kira-kira gitu.
Jadi nggak lagi, maaf ya, pintar tidak pintar penghasilan sama nggak berlaku di Pemprov. Nah, di sini dimotivasikan sehingga PNS pun yang merasa rutin tiba-tiba termotivasi untuk memberikan gagasan-gagasan besar, karena gagasan dan ide kreatifnya juga terhargai oleh sebuah keputusan insentif Bupati misalnya. Nah, itu cara kita memanen ya, inovatif government itu salah satunya memberikan insentif. Nah, sehingga penelitian itu harus kita patahkan ya, bahwa birokrat itu bisa kreatif ya, karena tidak takut lagi kalau disuruh melaksanakan idenya karena negara inovasi. Nah, bisa di sini. Jadi tempat ini Pak, maaf ya, bukan hanya buat anak muda saja. Jadi saya dulu waktu wali kota bikin namanya design thinking. Design thinking itu gini, Sumedang punya 5 masalah ya, contoh soal misalkan bagaimana mempopulerkan Jati Gede, satu masalah. Bagaimana membuat turis lebih banyak ke Sumedang, 2 masalah, kan gitu ya. Bagaimana ada terus digabung Pak, dibagi 5 kelompok, setengahnya PNS, biasanya tukang rem, setengahnya anak-anak muda yang tidak ada batas tukang ngegas. Hasilnya bagus, kombinasi ngegas dan ngerem, akhirnya keluar gagasan merespon masalah-masalah. Si PNS jadi latihan ngegas oke, si orang kreatif juga belajar realita, atau ngegas tanpa batas, karena direm oleh aturan mungkin ya, atau norma atau hukum atau apa. Ya. Coba bikin di sini jadi kabupaten pertama yang melakukan design thinking proses. Itu bisa dilakukan percaya kan, dipanen hasilnya gagasan. Saya tadi kan lewat tol ya, subhanallah ya, mudah gitu ke Sumedang teh. Jadi di Sundau beres. Ya, orang datang ke sini banyak, siap-siap kan, tapi kurang hotel nih masukan saya. Menginap di Sumedang saya suka ada repot, pilihannya nggak terlalu banyak. Nah, ini kan peluang, it's a nice problem ya, it's a nice problem. Kurang hotel supaya orang makin betah di sini. Dan 4 tahun ya banyak sekali, mungkin Pak Yunanda juga monitor ya. Ada kreatif center, alun-alun beres, ada Ujang Sampasar, selalu didukung kayak namanya Pak Yunanda, alhamdulillah. Nah, karena teorinya membayar pengorbanan Pak, rakyat Jati Gede yang tidak menikmati air Jati Gede diupahan gitulah, kira repeh Bu, proyek pariwisata yang nanti mereka dapatkan manfaatan, kebanggaan dan tenaga kerja yang itu. Kemudian hasilnya sebenarnya nanti geoteater, awalnya jelantol dari kami semua nasional juga, Buricang Burinong dan lain-lain ya. Nah, jadi bersyukurlah di waktu 4 tahun banyak perubahan. Makanya survei terakhir nanti 60% kalau maju dari bupati. Rakyat mah nggak akan bohong Pak. Dia menghargai pemimpin yang membawa perubahan dan terlihat. Makanya kampanye pemimpin bekerja, dan itu nasihat ke diri saya ya. Tiap kali kerja itu ya sama dengan kampanye. Jadi nanti tidak usah citra lagi, gawe nah, itu yang kita mungkin. Nah, kepada anak-anakku sekalian yang ada di atas, gimana ya, kamu kesini harus punya semangat ya, bikin sesuatu, musik, lagu, puisi, lukisan, gitu ya. Tidak harus selalu apakah ini nanti bisa dijual, nggak harus. Ekspresikan isi hati kamu, daya imajinasi kamu, nanti diwadahi. Bahwa nanti tadi ada nilai ekonomi, yaitu level 2-nya ya, dalam proses ini. Saya kira itu ya, tempatnya juga strategis, ini mah tempat paling afdol ya, dilewati jutaan orang
bertahun-tahun lewat sini. Logonya juga bagus, saya apresiasi. Saya tutup dengan pantun. Membeli ikan bersama Mang Dadang untuk dimakan bersama keluarga. Mari sukseskan pembangunan di Sumedang untuk mewujudkan Jabar juara. Berakhir pekan liburannya ke Ciater, ketemu teman istri seorang detektif. Mari kita manfaatkan gedung Creative Center untuk bangkitkan ekonomi kreatif. Ini saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini program kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu Sumedang Creative Center, secara resmi kami buka. Terima kasih, atur nuhun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.